Raden Dewi Sartika lahir dari keluarga Sunda ternama yaitu R. Rangga Somanegara dan R.A. Raja Permas di Cicalengka pada tanggal 4 Desember 1884. Saat ia masih kanak-kanak, ia selalu bermain peran sebagai guru seusai sekolah bersama teman-temannya. Dan setelah sang ayah meninggal, ia pun hidup bersama pamannya dan menerima pendidikan yang sesuai dengan budaya Sunda oleh pamannya. Padahal ia sudah menerima pengetahuan mengenai budaya Barat. Pada tahun 1899, ia pun pindah ke Bandung. Tanggal 16 Januari tahun 1904, Raden Dewi Sartika membuat sekolah bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian teralokasikan ke Jalan Ciguriang dan kemudian berubah nama menjadi Sekolah Poetaman Istri pada tahun 1910. Pada tahun 1912, sudah ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Lalu kemudian berkembang menjadi 1 sekolah di setiap kota maupun kabupaten pada tahun 1920. Raden Dewi Sartika meninggal pada tanggal 11 September 1947 di Cineam saat masa Perang Kemerdekaan. Pada bulan September tahun 1929, sekolah tersebut berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Setelah tutup usia, nama Dewi Sartika dijadikan sebagai nama jalan di mana sekolahnya berada. Beliau pun dianugerahi gelar Orde Van Oranje Nassau pada ulang tahun ke-35 Sekolah Poetaman Istri atas jasanya dalam memperjuangkan pendidikan. Dan akhirnya pada tanggal 1 Desember 1966 beliau diakui sebagai pahlawan nasional. Terima kasih. Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan nasional di masa penjajahan kolonial Belanda. Ia lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Suwardi Suryaningrat berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualaman, Yogyakarta. Ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Aryo Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandia. Lahir dalam keluarga bangsawan, ia berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan lebih besar. Ia bersekolah di Europe's Lager School atau LLS, sebuah sekolah dasar milik Belanda. Lulus dari sekolah dasar, ia masuk ke Quack School, yaitu sebuah sekolah guru. Tak lama setelah itu, ia menerima beasiswa untuk masuk ke sekolah kedokteran bernama Sofia. Namun karena kesehatan yang kurang baik, beasiswanya pun dicabut. Kemudian, Suwardi Suryaningrat bergabung di organisasi Budi Utomo yang berdiri pada 20 Mei 1908 dan turut melancarkan propaganda-propaganda terhadap kebangkitan nasional. Lepas dari Sofia, ia kemudian bekerja sebagai analisis laboratorium dan menjadi pembantu apoteker. Suwardi Suryaningrat juga menjadi seorang jurnalis di berbagai surat kabar, yaitu Setyotomo, Miden Java, dan The Express. Lalu, pada 6 September 1912, ia bergabung menjadi anggota organisasi Indische Partij bersama Dr. Ernest Douwes-Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indische Partij merupakan partai politik pertama di Hindia Belanda yang bertujuan untuk memisahkan Hindia dari Belanda. Pada tahun 1913, pemerintah kolonial Belanda mengadakan perayaan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda atas Prancis yang akan diadakan di Indonesia, namun menggunakan uang rakyat. Karena tidak terima,
Suwardi Sudaningrat dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan Komite Bumi Putra untuk memprotes perayaan tersebut. Suwardi Sudaningrat juga melakukan suatu bentuk protes dengan tulisannya yang dalam bahasa Indonesia berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda". Dan tulisan ini dimuat dalam Komite Bumi Putra. Isi tulisan tersebut dinilai pedas oleh kalangan pejabat Hindia Belanda, dan Suwardi Sudaningrat, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Ernest Douwes-Dekker pun dipenjara dan diasingkan di Belanda. Pada saat itu, Suwardi Sudaningrat telah menikah dengan seorang wanita bernama Nyi Sutartina, dan istrinya itu ikut ke pengasingan untuk menemaninya. Saat di pengasingan, ia bercita-cita untuk memajukan kaumnya, yaitu kaum pribumi. Kemudian, ia menggunakan setiap kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Karena sifat pantang menyerah yang ia miliki, ia berhasil meraih ijazah pendidikan pada tahun 1915. Pada September 1919, ia kembali ke Indonesia dan kemudian bergabung ke dalam sekolah binaan saudaranya. Ia memanfaatkan pengalamannya itu untuk mengajar di sekolah yang akan didirikannya pada 3 Juli 1922, yaitu bernama Perguruan Nasional Taman Siswa. Ia membuat sekolah ini agar semua rakyat Indonesia bisa menerima pendidikan. Dalam waktu 8 bulan, Perguruan Taman Siswa telah hadir di 52 tempat. Perkembangannya yang pesat ini membuat cemas pemerintah Belanda, sehingga mereka membuat undang-undang yang dapat mengecam keberadaan perguruan taman siswa. Suwardi Sudaningrat pun mengirim pesan kepada Gubernur Jenderal Hindia untuk tetap akan membuka sekolahnya itu. Pada 3 Februari 1928, Suwardi Sudaningrat memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Hajar yang berarti pendidik, Dewan yang berarti utusan, dan Tara berarti tak tertandingi. Jadi makna dari Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Utusan Rakyat yang tak tertandingi. Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan pada tanggal 29 April 1959 secara militer di Makam Taman Wijaya Brata, Yogyakarta. Atas jasa-jasanya dalam mempelopori perkembangan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Berkat perjuangan beliau untuk memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia dan tidak pernah menyerah untuk selalu memperjuangkan keadilan bagi bangsa Indonesia, kini Indonesia bisa berhasil menjadi seperti saat ini. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, yaitu salah satu Islam terbesar yang ada di Indonesia. Beliau merupakan seorang tokoh ulama dan salah satu tokoh pembaharu Islam di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Yogyakarta. Beliau mempunyai nama kecil yaitu Muhammad Darwis. Beliau juga merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara. Secara keseluruhan, saudara beliau adalah perempuan kecuali adik bungsunya. Pada umur 15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada masa tersebut, beliau berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Rida, dan Ibnu Taimiyah. Pada tahun 1888, beliau pulang kembali ke kampungnya dan berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali dan menetap di Mekah selama 2 tahun.
Beliau sempat berguru dengan Syekh Ahmad Khatib yang merupakan guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sepulang dari Mekah, beliau menikahi Siti Walidah, sepupunya sendiri yang merupakan anak dari Kiai penghulu Haji Fadil yang dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan, yaitu seorang pahlawan nasional pendiri Aisyah. Setelah pernikahan dengan Siti Walidah, Ahmad Dahlan dikaruniai 6 orang anak yang bernama Johanna, Siraj Dahlan, Siti Busiro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahara. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan bergabung ke dalam organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis. Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk organisasi yang bernama Muhammadiyah pada tanggal 18 November atau juga dikenal 8 Dzulhijjah 1330. Organisasi yang bergerak di bidang pada kemasyarakatan. Pada bidang organisasi, tahun 1918, beliau membentuk organisasi Aisyah yang khusus untuk kaum wanita. Pembentukan organisasi Aisyah yang merupakan bagian dari Muhammadiyah ini karena menyadarinya pentingnya peranan kaum wanita dan perjuangannya bagi kaum pria. Sementara untuk kaum muda, Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk Pandu, sekarang dikenal dengan Pramuka, dengan nama Hizbul Watan atau disingkat dengan HW. Beliaulah ulama Islam pertama atau salah satunya ulama Islam yang ada di Indonesia yang melakukan pendidikan serta perbaikan kehidupan umat, tidak dengan pesantren atau juga tidak dengan kitab karangan, melainkan membentuk organisasi. Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan pun tersohor di seluruh dunia dalam kancah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Peranan dan sumbangan beliau sangatlah besar. Ketika usia beliau 54 tahun atau lebih dikenalnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau dimakamkan di Kampung Karangkanjen, Bronton Kusuma, wilayah bernama Megangsang di Yogyakarta. Atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka negara menganugerahkan gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia melalui surat keterangan Presiden Republik Indonesia nomor 657 pada tanggal 27 Desember 1961. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya Karsid Kartawiraji merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor, Banyumas, dan ibunya Siem merupakan keturunan Modana, Rembang. Sejak kecil Sudirman diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cokro Sunaryo. Sudirman tidak diberitahu bahwa Cokro Sunaryo bukanlah ayah kandungnya sampai ia berusia 18 tahun. Saat berusia 7 tahun, Sudirman terdaftar di sekolah pribumi Hollandes Inlandse School. Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah milik taman siswa pada tahun ke-7 sekolahnya.
Pada tahun ke-8, Sudirman pindah ke Sekolah Menengah Wirotomo setelah Sekolah Taman Siswa ditutup oleh Ordonansi Sekolah Liar karena diketahui tidak terdaftar. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke HIK, Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo, tetapi tidak sampai tamat. Selama menempuh pendidikan di sana, ia pun turut serta dalam kegiatan organisasi pramuka Hizbul Wathan. Pada 1936, Sudirman menikahi Alfiah, mantan teman sekolahnya dan putri seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastro Atmojo. Setelah menikah, Sudirman tinggal di rumah mertuanya di Cilacap agar ia bisa menabung untuk membangun rumah sendiri. Sudirman dan Alfiah, pasangan ini kemudian dikaruniai 3 orang putra. Yang pertama Ahmad Tidarwono, yang kedua Muhammad Teguh Bambang Cahyadi, dan yang ketiga Taufik Effendi, serta 4 orang putri lainnya, Didi Praptiastuti, Didi Sutjati, Didi Pudjiati, dan Titi Wahjuti Satyaningrum. Pada 1936, Sudirman kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah. Ia kemudian mengabdikan dirinya menjadi guru HIS Muhammadiyah Cilacap dan pemandu di organisasi pramuka Hizbul Wathan tersebut. Sebagai guru, Sudirman mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rasul dan kisah wayang tradisional. Meski bergaji kecil, Sudirman tetap mengajar dengan giat. Dalam beberapa tahun, Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah meskipun tidak memiliki ijazah guru. Selama mengajar, Sudirman sangat disegani oleh masyarakat. Pada zaman penjajahan Jepang, tepatnya 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air PETA di Bogor. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian beliau diangkat menjadi komandan batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikannya. Setelah Indonesia mengikrarkan proklamasi pada tahun 1945, Jenderal Sudirman melarikan diri ke Jakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Sang proklamator menugaskan Jenderal Sudirman untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Ia lalu menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas sesudah TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Sambil menunggu pengangkatan pada akhir November, Sudirman memerintahkan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Perang Palagan Ambarawa melawan pasukan Inggris dan Nica Belanda dari bulan November sampai Desember 1945 adalah perang besar pertama yang ia pimpin. Karena ia berhasil memperoleh kemenangan pada pertempuran ini, Presiden Soekarno pun melantiknya sebagai jenderal. Pada 18 Desember 1945, Sudirman resmi diangkat menjadi Panglima Besar TKR setelah penarikan tentara Inggris lantaran diserang sejumlah pasukan yang diperintahkan. Selang 3 tahun, sang jenderal menjadi saksi kegagalan negosiasi dalam perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Sudirman juga menghadapi upaya kudeta tahta kepemimpinan pada 1948. Pada Desember 1948, Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer 2 Belanda yang terjadi di Yogyakarta. Beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, Jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Hingga akhirnya Belanda mulai menarik diri. Jenderal Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949 oleh Presiden Soekarno. Pemberontakan di Madiun dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung melemahkan kondisi kesehatan Sudirman. Jadi pada 1948,
Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis atau biasa lebih dikenal dengan TBC. Hingga pada November 1948, paru-paru kanannya dikempeskan lantaran tertengarai sudah mengalami infeksi. Sudirman terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapih, Yogyakarta. Ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada Desember 1949. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Selang sebulan, tepatnya pada pukul 18.30 tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah. Kabar duka ini pun dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI. Jenazah Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari. Jenazah Sudirman kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki dengan berjalan kaki. Sekian, terima kasih. Kita semua satu, membuka jalan untuk meraih hak kita, yaitu Indonesia merdeka yang bebas dari kekuasaan bangsa asing. Salam putri dan putra Indonesia yang belum merdeka, tetapi akan merdeka. Merdeka! Merdeka! Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Sekarang saya akan mempresentasikan analisis saya terhadap biografi Rasuna Said. Jah Rangkayo Rasuna Said. Beliau lahir di Meninjau, Sumatera Barat pada tanggal 14 September 1910 dari keluarga bangsawan yang memiliki harta yang cukup. Tetapi itu tidak menghentikannya maju dalam pendidikan. Isinya adalah untuk memajukan pendidikan bagi sesama kaumnya. Dia bahkan mendirikan sebuah sekolah dan dikenal sebagai seorang orator ulung. Masa kecil beliau dihabiskan di pondok pesantren Ar-Rasyidiyah di dekat kota kelahirannya. Dia kemudian pindah sekolah agama khusus perempuan di Diniyah Putri Padang Panjang. Usai mengenyam pendidikan di sana, Rasuna muda sempat menjadi guru di Diniyah. Kemampuan orasi Rasuna Said yang baik didukung juga dengan kemampuannya dalam menulis. Pada 1935, ia menjadi jurnalis hingga didapuk sebagai pemimpin redaksi di majalah Raya. Dia kemudian memutuskan untuk pindah ke Medan, Sumatera Utara, dan mendirikan perguruan putri ketika usianya baru 27 tahun. Putri Padang Panjang. Selain mengajarkan tentang agama, ia juga memberikan motivasi kepada anak-anak perempuan agar memiliki cita-cita yang tinggi, tertanam di benak siswanya bahwa perlakuan yang tidak adil kepada wanita harus dihentikan dan bisa lebih maju dibandingkan laki-laki. Rasuna ketika itu menyampaikan pesan yang kuat. Beliau juga tidak segan melawan pemerintah Belanda yang ketika itu menjejakkan kaki di bumi Nusantara. Pada 1930, dalam perjuangannya melawan penjajahan Belanda, Rasuna Said sempat ditangkap dan dipenjara. Beliau yang kala itu masih berumur 22 tahun, diasingkan Belanda ke Semarang. Ia menjadi perempuan Indonesia pertama yang terkena hukuman delik, yaitu pada era kolonial delik ini diberikan kepada seseorang karena berbicara menentang penjajah Belanda. Hal itu dikarenakan ia kerap mengkritik pemerintahan Belanda pada masa itu. Beliau turut melahirkan majalah Dwi Mingguan bernama Menara Putri pada tahun 1937. Majalah itu banyak membahas tentang isu perempuan dan ajakan kepada kaum pribumi
mengenai anti-kolonialisme. Rasuna Said mengajak agar kaum pribumi menentang penjajahan Belanda. Tetapi sayang majalah ini tidak bertahan lama. Banyaknya pelanggan yang menunggak tagihan menjadi alasan kenapa surutnya majalah itu terjadi. Rasuna Said kemudian memutuskan untuk pulang ke kampungnya di Sumatera Barat. Meskipun dia berada di kampungnya, dia tetap terus berorasi agar Indonesia dapat merdeka dan bebas dari penjajahan Belanda. Beliau wafat di usia 55 tahun. Dia meninggalkan 1 anak dan 6 cucu karena keberaniannya dalam berorasi dan menuntut hak perempuan dengan membela kaum perempuan melalui orasi dan tulisan yang tajam. Rasuna Said kemudian diberikan gelar pahlawan nasional pada 13 Desember 1974. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan itu namanya diabadikan menjadi salah satu nama jalan protokol di ibu kota Jakarta. Terima kasih telah mendengarkan saya, semoga membantu.